Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadhi burhanuh al-mabsudi fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azza shanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadratul mukarramin ingkang kawula hormati murabbi ruhina Abah Yai Haji Ahmad Rifai Jawadi saha ahli baitihi ingkang kawula hormati, segenap pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Tadiyah Al-Manan yang saya hormati, dan juga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita hadir di majelis ini, majelis Riyadul Jannah. Napa artinya Riyadul Jannah? Taman surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian lewat ada majelis, ada di situ taman-taman surga, maka berhentilah di situ, mampirlah, duduklah di situ dengan tenang, dengan senang. Sahabat tanya, apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Wa ma riyadul jannah? Nabi Muhammad jawab, qala hilaqud dzikr, yakni halaqah dzikir, majelis-majelis dzikir, dan juga majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah ini tadi dua-duanya ya, majelis ilmu dan juga majelis dzikir. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghadapi keegoisan dari da'iyah bikin amal salihah, dan juga tentang sedekah dermawan dari da'iyah Arabia Zahratul Nisa. Kita juga tadi sudah berzikir ya, sholawat bersama saudari Aminah dan juga saudari Lulu. Nah, suaranya Masya Allah sampai menggelegar di dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula memiliki namun sebagai badal ya. Badal itu pengganti. Badal niku enten sekawan. Kula termasuk badal walad. Badal enten lupute maklum mawon mugi badal walad. Nah, karena tengah jenenge kula niki para santri-santri sing pun ngaji kitab, mulai dari kitab kecil sampai kitab besar ya, yang setiap harinya bergelimangan dengan ilmu dan ilmu, setiap nafasnya selalu ilmu. Kamu tidur ingat ilmu, mau tidur juga ingat ilmu. Jadi di sini saya hanya mencuplik dari kitab yang kula ngaji, sing awake dhewe ngaji wau inji. Kitab Burhatun Nasihin. Emang kenapa mboten sing ngawas iki jenengan sedaya? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'in. Seorang hamba nanti kelak di hari kiamat itu tidak akan berpindah tempat dari tempatnya itu, yoga maju, yoga mundur, yoga samping kanan, samping kiri, tetap di situ sampai dia itu ditanya tentang 4 hal. Mawon 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya yang pertama.
untuk apa dia habiskan umurnya? Selama hidup untuk apa umurnya? Umurnya misalnya 50 tahun atau 100 tahun, untuk apa aja dia? Apa hendak untuk berfoya-foya? Apakah hanya untuk setiap tahunnya hanya selalu diingat ulang tahun? Ulang tahun kan ingat hari lahir ya. Hanya selalu ingat hari lahir dan ingat hari mati nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, anjismihi fima betalahu. Yang kedua tentang tubuhnya. Bagaimana dia merusak tubuhnya. Bagaimana dia menggunakan tubuhnya. Punya mata, dia gunakan untuk apa? Untuk melihat tulisan Al-Quran atau untuk melihat aib orang. Punya telinga untuk apa? Untuk mendengar nasihat atau mendengar celah akhwat. Akhwat itu saudara. Untuk mendengarkan nasihat sampai masuk ke dalam hati atau keluar ke telinga kiri. Punya mulut, punya lidah untuk apa? Untuk bicara apa adanya atau untuk mengatakan yang dusta. Untuk wiridan atau menggunjing teman, untuk membuli atau untuk sholawat ala Nabi. Karena lidah itu lebih tajam dari pedang, dari pisau, dari pedang, maka kita harus hati-hati dengan lidah. Nah, manusia itu merupakan ujian bagi manusia yang lain, ya enggak? Manusia adalah ujian bagi manusia yang lain. Misalnya, teman itu juga menjadi ujian bagi kita. Kalau misal kita punya teman, kita nggak suka sama teman itu, entah ketidaksukaannya itu atas apa, atas kesalahannya atau tidak ada sebabnya kita ujuk-ujuk nggak suka, ilfil. Maka hati-hati. Ini semua sudah pernah ya baca kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Manaqib itu ngendikan, iyyakum an tuhibbu ahadan aw takrahuhu illa ba'di ardi af'alihi 'ala al-kitabi was sunnah kay la tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Pernah baca artinya? Alhamdulillah. Artinya, berhati-hatilah kamu. Hati-hati dari apa? Untuk tidak mencintai seseorang atau membenci seseorang kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kenapa kecuali berdasarkan kedua itu? Kaila tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa, agar kalian itu tidak mencintai dan membenci hanya berdasarkan hawa nafsu. Itu. Jadi misalkan ada teman nih, punya teman, kita nggak suka sama teman itu. Misalkan katakan nggak sukanya karena kesalahan. Itu temanmu itu menjadi bahan ujian buat kamu. Terhadap kesalahannya kamu mau diam aja, atau mau mengingatkan kesalahannya, atau ngomongnya kesalahannya, menggunjing kesalahannya, menghina kesalahannya, mengenyek kesalahannya. Itu. Pilih sendiri. Nanti diisi di kertas ujian berupa itu ditulis sendiri. Mau diam saja, atau mau mengingatkan, atau mau nyelek-nyelek. Itu. Kalau isi jawabannya dengan diam saja, berarti egois, seperti yang dikatakan oleh Dina Vicky tadi pada ceramahnya. Kalau kita memilih isi jawabannya dengan mengingatkan, berarti kalian itu uktifillah, yang tidak mau masuk surga sendiri, harus sama temennya, karena surga itu luas, ya, biar gak sepi. Tapi kalau sampai isi kertas ujiannya dengan
terhadap kesalahannya kalian cuma gunjing sana gunjing sini, sebarkan aibnya, sebarkan kesalahannya tanpa mengingatkannya. Yes, berarti itu nanti endingnya kemana itu? Nah, sing gak disenengi rumah, konco sing gak nyenengi sampean, iku ya jadi bahan ujiannya sampean. Misalnya bener sampean melakukan kesalahan, kancane sampean milih ngelingi, sampean iso sabar gak? Sampean iso legowo gak dieling-eling konco? Iso nampa gak dieling konco? Nek misalkan sampean gak melakukan kesalahan, koncone sampean gak seneng kalau sampean diomong eleke, dirasani, diejek, dibully, dinyek, dianggap rendah. Sampean iso sabar gak ngadepi konco sing ngono iku? Iso sabar gak menghadapi orang-orang sing model seperti itu? Iso bisa memaafkan gak terhadap orang yang seperti itu? Punya rasa dendam gak terhadap teman seperti itu? Isi sendiri jawabannya. Itu ujian berupa teman. Masih ada banyak ujian lagi yang manusia menjadi bahan ujian untuk manusia yang lain. Ujian dari keluarga, ujian dari masyarakat, nanti kalau terjun ke masyarakat dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam menghadapi ujian kita itu harus bagaimana? Ini pernah mengenyam pendidikan semuanya ya pasti. Pas sekolah, pas ujian, apalagi ujian nasional, ujian akhir ya. Biasanya itu ada tulisan di depan kelas. Tulisannya apa? Harap tenang, ada ujian. Sekolah itu sama kok dengan kehidupan kita. Di sekolah kita mendapatkan pelajaran, kemudian mendapatkan ujian. Di kehidupan juga sama. Kita mendapatkan ujian, baru mendapatkan pelajaran. Dalam menghadapi ujian kita itu harus tenang, dipikir, sabar enggak, ojo berusaha berusuh, ojo kesusu nesu, ojo kesusu gak terima, ojo kesusu gak ridho. Diangan-angan jawabannya. Kayak sama sekolah, kayak sama ujian, diangan-angan jawabannya, dipikir, sing hati-hati. Jawabannya ini, jawabannya ngono. Setelah selesai menghadapi ujian, sebelum ditumpuk jawabannya dikoreksi dulu anak-anak. Ya, dikoreksi dulu. Benar nggak? Aku dalam menghadapi ujian harus begini, harus begitu. Kalau ada yang salah dikoreksi, ditaubati, diistighfari. Kalau sudah selesai, yang sudah selesai boleh pulang duluan. Gitu kan biasanya bu guru, pak guru ngendikan mana? Yang sudah selesai mengerjakan ujian boleh pulang duluan. Nah, ketika kita menghadapi ujian sudah selesai, ya kita pulang. Pulang ke mana? Pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hidup itu penuh dengan ujian. Hidup penuh dengan ujian. Maka jangan sampai kita itu dicoba ini gak pengen dicoba yo mati. Nek gak pengen dicoba yo mati. Itu karena hidup itu seperti sekolah. Selama kita sekolah pasti ada tes, ada ujian. Selama kita hidup pasti ada ujian. Itu seperti itu. Kita hadapi ujian itu dengan tenang, dengan ojo berusaha-berusuh, ojo nesu, dengan doa. Kenapa dengan doa? Bukannya Allah itu sudah menulis takdir kita di Lauhul Mahfuz. Ya. Ngapain kita doa? Ngapain kita doa? Karena kan sudah tertulis takdirnya di Lauhul Mahfuz. Kenapa? Barangkali di dalam tulisan Lauhul Mahfuz itu ada pada ini.
sampai menghadapi ujian, yaitu salah satunya dengan doa. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun takdir kita itu sudah ditulis sana, kita tetap diperintahkan untuk berdoa. Kenapa diperintahkan untuk tetap berdoa? Karena barangkali ya, di Lauhul Mahfuz sana itu tertulis di dalam takdir kita itu nih, misalkan takdir kita udah ditulis semuanya, terus kemudian di bawah itu sendiri ada tulisan ini, semua terlaksana tergantung dengan doamu. Semua akan terlaksana tergantung dengan doamu. Barangkali seperti itu. Makanya kita tetap diperintahkan untuk berdoa. Kalau kita sudah berdoa, ternyata keinginan kita yang tidak terkabulkan, keinginan kita tidak terrealisasikan, tidak Allah memberikan tidak sesuai apa yang kita inginkan, ya tetap legowo. Karena apa? Karena kita itu hanya sebagai wayang, bukan sebagai dalang. Ya, kita sebagai wayang, bukan sebagai dalang. Kehendakmu adalah harapan, kehendak Allah adalah kepastian. Silahkan berharap, tapi jangan memastikan. Nah, gitu. Nah, setelah kita menghadapi ujian, step by step ujian, kita menerima rapot. Rapotnya nilainya merah atau biru. Kalau biru, kalau nggak merah, kita naik kelas. Kalau kita lolos dalam ujian, kita akan naik derajat. Sampai nanti tahap pendidikan kita selesai, akan diwisuda. Nah, begitu juga kalau ketika kita menghadapi ujian dalam kehidupan itu sudah selesai, kita akan diwisuda. Diwisuda di mana? Nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nanti akan menghadiri wisuda bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang ditanyakan oleh Allah untuk hamba nanti di hari kiamat adalah wa'an ilmihi ma'amilahu, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Dia wis ngaji, wis mondok, sudah mengkaji beberapa kitab, diamalkan. Kita sudah tahu bahwa mencari ilmu itu salah satu syarat berhasilnya mencari ilmu adalah dengan mengagungkan ilmu. Salah satu mengagungkan ilmu adalah mengagungkan ahlinya ilmu. Siapa ahlinya ilmu? Yang pertama guru, yang kedua ya orang yang mencari ilmu itu. Orang yang mencari ilmu itu juga termasuk ahlinya ilmu. Santri itu juga termasuk ahlinya ilmu. Jadi kita sudah jelas ya cara mengagungkan guru itu bagaimana, mulai dari tidak menempati tempat beliau, mulai dari berbicara beliau dengan sopan dan lain sebagainya. Nah, yang ini yang perlu diperhatikan, mengagungkan ahlinya ilmu yang berupa penuntut ilmu itu sendiri. Ketika ada seorang di situ sedang ngaji, sedang belajar, sedang deres, kita jangan lewat di depannya. Kalau bisa putar di belakangnya, cari jalan lain. Kalau terpaksa lewat di depannya, ojo lewat berujur ngadeg tanpa adanya sopan santun. Begitu juga ada teman deres, teman ngaji di situ, ojo ngadeg neng sandini. Sebab apa? Sebab bohong itu lebih tinggi daripada kitab, daripada Quran yang sampingnya temanmu itu sih deres. Kalau terpaksa lewat di depannya, harus paling enggak bungkuk. Meskipun yang deres yang ngaji itu orangnya lebih muda darimu, lebih rendah dari kita. Ojo gengsi, ojo alah caci lihat sing ngaji, lewat bujur ini ya. Sing caci lihat dikon, ayo bungkuk. Dan sing gede malah bujur gengsi, mergo sing ngaji luwih rendah, sing luwih cilik daripada sing lewat. Itu jangan sampai seperti itu. Tetap kita mengagungkan orang yang sedang ngaji. Kudu kok ngagungi wonge pribadinya orangnya itu tidak. Tapi apa? Dia ahlinya ilmu itu dan juga ilmu yang ada di dalam dirinya dan juga kitab yang dia bawa itu. Jadi mencari ilmu itu kan juga harus merendah gitu. Merendah bukan berarti rendah. Karena
Karena ilmu itu sifatnya seperti air, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tidak bisa ilmu itu naik ke tempat yang lebih tinggi, karena ilmu itu tidak bisa disanyo, tidak bisa didesel. Kalau air kan bisa dari tempat rendah ke tempat tinggi karena didesel atau disanyo. Kalau ilmu enggak, tetap mengalir alami dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Maka dari itu mencari orang yang mencari ilmu itu harus tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah hati, barang siapa yang merendah hati, niscaya akan Allah angkat derajatnya. Itu seperti itu. Selain itu juga harus mengagungkan kitab. Ya sudah sering saya ingatkan, kalau naruh kitab jangan di bawah. Sak kesusu kok sak ndang cepet-cepet kok jendeke ilmu ning isor di lantai. Senajan to lantainya itu lantai atas, itu termasuk lantai, karena di lantai atas tetap ada orang yang lewat di bawah. Aja deh buku kitab mengisor cagak, ya tetap masih ada. Saya masih seperti itu harus dirubah. Dan terus kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah wa'an mali min aina tasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya. Dari mana dia dapat hartanya? Untuk apa dia menginfakkan hartanya? Kalau kita kan dapat hartanya kan modal minta dari orang tua ya. Modal minta dari orang tua. Terus fima anfaqahu, untuk apa dia? Harta yang dia peroleh itu buat bahas kita untuk membeli keperluan, untuk membeli sesuatu yang tidak dia perlukan, yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Tuku kelambi mergo gengsi, tuku kelambi mergo iri, koncone duwe model ini, aku ikut bisa tuku ngono kuwi. Koncone duwe kelambi model kaya ngene iki, aku ya tak tuku sing ngono kuwi. Yang sebenarnya dia tidak perlu, ya jangan ditumbas. Tumbas sing perlu-perlu aja, dihemat uangnya. Ngoten. Sedekah ya sedekah, tapi ada aturannya. Al-aqrab tsumma al-aqrab, yang lebih dekat kemudian yang dekat. Aja kok royal karo kanca lanang, tapi cetil karo kanca wedok. Ngoten nggih. Kemudian nggih pun niku ya. 4 pertanyaan yang diajukan nanti di hari kiamat. Nah, setelah kita ditanya itu semua, baru kita bergerak ke arah mana kita bergerak? Ke surga atau ke neraka? Pengennya kemana? Surga. Amin, Allahumma amin. Nah, sebelum kita dihisab tentang 4 perkara itu, kita hisab sendiri amal kita. Bagaimana caranya kita menghisab sendiri? Kita ingat-ingat, kan bang Yesus, aku melakoni apa? Melakoni amal apa? Amal elek apa? Dihisab. Kenapa kita hisab sendiri? Kenapa kita perlu menghisab amal-amal kita sendiri ketika kita di dunia, ketika kita masih hidup? Fa inna man hasaba nafsahu qabla an yuhasaba yukhaffafu alayhi yawmal qiyamah hisabuhu wa yahduruhu 'inda su'ali jawabuhu wa yahsunu manqalabuhu wa ma'abuhu. Karena kalau kita hisab sendiri ya, amal kita di dunia, nanti ketika kita dihisab di akhirat, kita akan dimudahkan, kita akan diringankan hisabnya, akan didatangkan sendiri nanti jawaban-jawabannya. Kita harus sudah pernah hisab di dunia, oh gini. Nanti di akhirat juga akan mudah, akan diringankan hisab-hisabnya, sehingga nanti kita kembali ke tempat yang baik. Mana tempat yang baik? Yaitu surga. Semoga kita selamat dunia akhirat, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa neraka, dan masuk ke surga bersama-sama rombongan haid al-kanan, gandolan sarunge abahe, gandolan sarunge ibu. Amin Allahumma amin. Cukup semangat matur Allah atas segala kesalahan dan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.